Ada manusia yang menciptakan dunia baru dan menyesalinya seumur hidupnya. Dialah J. Robert Oppenheimer, sang pencipta kematian, sang pembawa cahaya dari neraka. Pada tahun 1942, dunia sedang terbakar. Di Eropa, Nazi berlari dengan ambisi gila untuk menguasai segalanya. Di Pasifik, Jepang menghancurkan Pearl Harbor dan memaksa Amerika masuk ke perang dan tak bisa dihindari. Namun, jauh dari garis depan, di ruang laboratorium tersembunyi di gurun pasir New Mexico, lahirlah sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada peluru, tank, atau pesawat tempur. Sesuatu yang kelak akan mengubah dunia selamanya. Julius Robert Oppenheimer bukanlah prajurit. Ia bukan politisi, ia adalah ilmuwan, jenius yang lahir dari dunia teori dan rumus. Namun hidupnya justru menjadikannya alat dari kekuatan paling destruktif yang pernah diciptakan manusia. Lahir di New Mexico 1904, anak seorang imigran Yahudi kaya, pemilik galeri seni, dan ibunya seorang pelukis. Sejak kecil, Oppenheimer menunjukkan kecerdasan yang tak biasa. Ia bisa membaca literatur klasik pada usia 10 tahun dan memahami fisika kuantum setelah sebagian besar dosennya tahu istilah itu. Namun di balik kejeniusan itu tersembunyi sisi lain, kesepian, kecemasan, dan perasaan tidak pernah cukup. Ia seperti terlahir untuk mencari makna, dan setiap kali menemukannya, ia kehilangan kedamaian. Ketika kuliah di Harvard, teman-temannya menyebutnya telinga bagi bintang. Karena Oppenheimer sering menatap langit malam, diam, seolah berbicara dengan alam semesta. Tapi di dalam dirinya ada kekosongan yang kelak akan diisi oleh sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Perang Dunia Kedua meledak. Jerman dengan sains dan teknologi canggihnya mulai meneliti sesuatu yang disebut fission atau pembelahan inti atom, sebuah ide gila yang mungkin bisa menciptakan senjata paling mematikan yang pernah ada. Ketika berita itu sampai di Amerika, Presiden Franklin D. Roosevelt tak ingin kalah. Maka dimulailah The Manhattan Project, proyek rahasia terbesar dalam sejarah manusia, dan untuk memimpinnya mereka memilih satu orang, yaitu J. Robert Oppenheimer. Para jenderal sempat ragu, ia bukan orang militer, ia kurus, gugup, sering kehilangan fokus. Tapi Einstein, Fermi, dan Bohr, para fisikawan besar, semua sepakat hanya Oppenheimer yang bisa menggabungkan ide, logika, dan manusia dalam satu kesatuan besar. Dengan tangan gemetar, tapi mata yang berapi, Oppenheimer menerima tugas itu. Dan tanpa sadar, ia baru saja menandatangani kontrak dengan sejarah dan mungkin dengan iblis itu sendiri. Di tengah gurun New Mexico, dibangun kota yang tak ada di peta, yaitu Los Alamos, dikelilingi pagar kawat, dijaga ketat tentara, dan penuh dengan ilmuwan dari seluruh dunia. Mereka semua datang dengan satu tujuan, yaitu menciptakan senjata yang bisa mengakhiri perang. Oppenheimer menjadi pemimpin mereka. Ia berjalan dari laboratorium ke laboratorium, berdiskusi tanpa henti, menggambar rumus di udara, berbicara seolah waktu sedang mengejarnya. Namun, semakin lama proyek berjalan, semakin ia kehilangan dirinya sendiri. Ia mulai sadar, ini bukan sekedar eksperimen, ini adalah langkah pertama menuju kekuatan yang bisa memusnahkan peradaban. Beberapa ilmuwan mulai gelisah. Niels Bohr memperingatkan, Robert, ketika manusia memegang kekuatan para dewa, mereka akan berhenti menjadi manusia. Tapi perang tak pernah mengenal moralitas, dan Oppenheimer tahu, jika bukan mereka yang membuatnya, maka Jerman yang akan melakukannya. Ia menutup matanya, menelan keraguan itu, dan terus melangkah. Tanggal 16 Juli 1945, subuh yang sunyi, di gurun pasir Alamogordo, ratusan ilmuwan berkumpul.
Mereka menunggu sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Di tengah gurun, berdiri menara baja setinggi 30 meter. Di puncaknya, bom dengan kode nama The Gadget. Beberapa orang berdoa, sebagian hanya diam. Oppenheimer berdiri dengan jas tipis, tubuhnya gemetar. Ia tahu, dalam hitungan detik, dunia akan berubah selamanya. Cahaya menyala, lebih terang dari matahari. Gelombang panas menyapu pasir, suara dentuman mengguncang bumi. Dan dalam momen itu, manusia resmi menjadi makhluk yang bisa memusnahkan dirinya sendiri. Oppenheimer menatap ledakan itu dan mengutip ayat dari kitab Bhagavad Gita. Sekarang aku menjadi kematian penghancur dunia. Beberapa orang bersorak, tapi di mata Oppenheimer ada air mata. Ia tahu apa yang lahir hari itu bukan kemenangan, melainkan kutukan. Kurang dari sebulan setelah uji coba itu, 2 kota di Jepang menjadi korban. Tanggal 16 Agustus 1945, yaitu kota Hiroshima. Tanggal 9 Agustus 1945, yaitu kota Nagasaki. 2 bom, 2 ledakan, 200.000 nyawa. Dalam hitungan detik, manusia, rumah, dan masa depan berubah menjadi abu. Oppenheimer mendengar kabar itu dari radio. Ia tak bersorak, ia tak tersenyum. Ia hanya menatap kosong ke arah jendela. Saat bertemu Presiden Truman, ia berkata dengan suara getar, "Saya merasa darah di tangan saya." Truman menjawab dingin, "Jangan khawatir, darah itu tidak ada di tangan saya, bukan di tangan Anda." Tapi kalimat itu tak menenangkan siapapun, karena setelah perang usai, dunia tak pernah kembali seperti semula. Setelah perang, Oppenheimer jadi simbol, dipuji sebagai pahlawan, diberi penghargaan. Namun di balik senyum politik itu, Amerika mulai takut padanya. Oppenheimer menolak program bom hidrogen, senjata yang lebih kuat dari bom atom. Ia berkata, "Kita sudah cukup menghancurkan dunia sekali." Tapi dalam era paranoia, kata-kata seperti itu terdengar seperti pengkhianatan. Ia dituduh punya simpati pada komunis. Di sidang, dipermalukan di depan publik, izin keamanannya dicabut, dan sang jenius yang pernah memberi dunia api kini dibuang ke dalam sunyi. Tahun-tahun berikutnya, Oppenheimer hidup seperti bayangan. Ia berkeliling dunia memberi ceramah, berbicara tentang etika sains dan bayangan teknologi tanpa hati nurani. Namun, setiap kali ia berbicara, matanya kosong. Ia tahu dunia sudah berubah dan dialah penyebabnya. Suatu hari, seorang mahasiswa bertanya kepadanya, "Apakah Anda menyesal menciptakan bom atom?" Oppenheimer menjawab pelan, "Saya menyesal bahwa kita hidup di dunia di mana hal seperti itu harus diciptakan." Kalimat itu seperti luka yang tak pernah sembuh. Ia tak menyesali pengetahuan, tapi menyesali manusia yang menggunakannya. Oppenheimer meninggal pada tahun 1967. Tubuhnya lemah karena kanker tenggorokan, tapi pikirannya masih tajam. Ia meninggal di rumahnya di Princeton, ditemani istrinya, yaitu Kitty. Namun warisannya tak pernah mati. Bom atom melahirkan perang dingin, perlombaan senjata, dan ketakutan global yang terus menghantui. Kini, setiap kali dunia berbicara tentang energi nuklir, ancaman perang, atau kehancuran massal, nama Oppenheimer selalu kembali disebut. Karena ia bukan hanya ilmuwan, ia adalah simbol dari kontradiksi manusia, yaitu pengetahuan tanpa kebijaksanaan, kemenangan yang lahir dari dosa. Oppenheimer menciptakan senjata untuk mengakhiri perang, tapi justru menyalakan perang yang tak pernah benar-benar padam. Dan mungkin di suatu tempat di antara bintang-bintang yang dulu ia tatap,
ia masih bertanya-tanya, apakah manusia pantas memegang kekuatan para dewa?